Nah, gengs, ini sambil kita review beberapa trap cam yang saya pasang di villa Tsunami pinggir pantai. Karena dari tadi saya hanya sedikit sekali mendapatkan interaksi, jadi saya putuskan untuk menaruh beberapa trap cam aja di sini. Kalau memang dapat fenomena gaib, berarti alhamdulillah. Kalaupun tidak dapat, ya kembalikan lagi. Jin setan itu kan udah saya sampaikan tuh. Intinya mereka hanya mau mengganggu umat manusia, guys. Kita nggak perlu takut lagi terhadap bangsa mereka, karena mereka sebenarnya takut pada kita. Yang penting kalian harus paham tuh, kalau kalian takut terhadap bangsa mereka, ingat pesan Imam Mujahid bin Jabir, ketika seseorang melihat bangsa jin, mau setan, mau memedi, mau siluman, mau apapun, jangan lari tunggang langgang yang membuat diri sendiri menjadi trauma, tapi hadapilah dan kejar dia, maka dia akan pergi dengan sendirinya. Nah, itu saya mengutip dari Imam Mujahid bin Jabir. Nah, kalau kalian berani terhadap tempat-tempat yang dianggap angker, berarti saya juga mendapatkan pahala dari apa yang sudah saya sampaikan. Di kamera 1 masih belum ada sesuatu hal yang signifikan ya. Karena lagi-lagi ya, mencari sebuah fenomena penampakan itu nggak seperti kita panggil tukang makanan, bang mau beli bakso misalkan, bang mau beli sate, nggak gitu guys. Tunggu beberapa jam, nah terus kita edit lagi, dicari di menit keberapa, saya dengar suara anak-anak guys, suara anak kecil. Nanti coba kita reply, bener nggak? Atau cuma halusinasi saya nih? Pada saat saya melakukan penelusuran, saya juga dengar suara anak-anak, tapi saya nggak bisa memastikan. Di sini sudah tidak ada rumah yang aktif, guys. Walaupun di sini pinggir jalan ya. Dan kalaupun ada rumah aktif, itu jaraknya lumayan jauh. Karena hampir seluruh dari bangunan yang berdempetan dengan pantai itu hampir semua disapu bersih oleh tsunami, guys. Nah, dari sekian jam trap cam itu, dari kamera 1 ke kamera 2, kamera 3, memang itu hal yang membosankan, tapi ya mau gimana lagi? Dengan kalian mensupport saya, dengan menonton, dengan men-like tayangan saya, berarti saya merasa dihargai oleh kalian. Begitu pula juga saya menampilkan sebuah tayangan yang gak hanya sebatas membuat kalian takut, tapi kalian bisa ambil ilmu yang selalu saya sampaikan. Saya gak butuh pengakuan, karena saya pernah bilang, pujian seseorang tidak membuat saya menjadi mulia. Ingat, pujian seseorang, walaupun saya dipuji oleh satu Indonesia ataupun negara lain, tidak membuat saya menjadi mulia. Bahkan cacian tidak akan membuat saya menjadi hina. Satu, saya hobi. Kedua, ya saya bukan seorang mubalik yang bisa berceramah di depan podium, depan orang banyak. Ya inilah salah satu dakwah yang selalu saya sampaikan. Makanya bimbingan orang tua itu diperlukan. Masih belum ada tanda-tanda apapun di sini. Cuma ada fenomena suara anak-anak tadi tuh, kayak lagi bercanda. Nah, kan? Dengar nggak?
Ada suara anak-anak lagi? Ada suara ketukan? Belum ada tanda-tanda. Saya bahas apa ya guys? Oh iya, gini aja deh. Kalian percaya gak sih jin itu bisa membuat orang menjadi sakit? Yang salah satunya itu gak bisa didiagnosa secara medis, gengs. Nah, kalaupun medis menjelaskan, ya itu hanya berdasarkan pemikirannya aja. Nah, sekarang nih ada di kamera kedua ya. Kamera 1 hanya suara anak-anak. Apakah di kamera kedua ini dapat fenomena penampakan atau fenomena apapun? Kita tunggu aja sambil saya ngejelasin. Seperti tadi saya sampaikan, kalian percaya gak sih penyakit bisa disebabkan oleh bangsa jin atau gangguan gaib? Yang salah satunya nggak bisa didiagnosa secara medis. Kalaupun medis menyampaikan, itu hanya secara pemikirannya saja. Karena di dalam dunia medis tidak diajarkan untuk mempercayai sesuatu hal yang tidak menyangkut ilmu akademik. Nah, ini yang mau saya jabarin nih. 5 ciri penyakit karena gangguan makhluk halus nih. Biar kalian juga tahu nih. Dan kalaupun ada yang merasakan, jadi misalkan kalian ngerasain apa yang saya sampaikan, kalian bisa ngambil tindakan tegas. Mungkin untuk baca-baca, meruqyah atau mendengarkan murotal dan lain sebagainya. Nah, kan nggak semua orang yang sakit memang benar-benar sakit. Daripada nungguin fenomena astral nggak dapat sama sekali, mending saya kasih pengetahuan nih biar kalian paham. Nah, nggak semua orang yang sakit itu benar-benar sakit. Namun ada juga beberapa orang yang sakit dikarenakan gangguan gaib atau gangguan jin, gengs. Karena makhluk gaib itu sering kali mengganggu manusia hingga menyebabkan kita mengalami sakit. Nah, misalkan sekujur tubuh kita tuh merasakan sakit hingga muntah-muntah. Nah, makhluk astral seringkali tuh ganggu manusia sehingga menimbulkan sekujur tubuhnya merasakan sakit. Rasa sakit itu juga bisa berpindah-pindah tempat. Misalkan di kepala, perut, ataupun bagian tubuh lainnya. Nah, orang yang sakit karena gangguan gaib biasanya itu sering muntah-muntah, guys. Nah, kalau kalian lagi muntah-muntah, waspada. Terus yang kedua, mendengar bisikan dalam hati. Nah, kalau di dalam psikologi itu disebut dengan schizofren. Nah, di dalam dunia astral juga ada. Misalkan mereka mendengar bisikan dalam hati. Nah, bisikan tersebut tuh biasanya menyisaratkan hal yang aneh tuh. Nah, ini bisa kita atasin, guys. Jadi nggak usah takut. Dengan apa? Dengan rutin membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah kayak apa, Ki? La ilaha illallah. Ataupun kalimat thayyibah lainnya. Ataupun zikir lainnya. Terus yang ketiga, nggak jelas. Udah jelas itu nggak bakal bisa didiagnosa secara medis. Karena apa? Karena dokter nggak bisa menyebutkan penyakit yang diderita walau sudah dilakukan pemeriksaan, misalkan CT scan ataupun sinar X. Nah, oleh karena itu dokter tuh ngomong bahwa si penderita tidak mengidap penyakit. Nah, sering kan kalau misalkan kalian lagi sakit tiba-tiba berobat
ke dokter, terus dokter menyampaikan hal seperti itu. Karena apa? Memang bukan pakemnya, bukan keilmuannya. Karena dokter hanya menyampaikan berdasarkan kurikulum akademik yang mereka pelajari. Terus yang keempat, muncul rasa takut yang berlebihan tuh. Karena apa? Ciri sakit karena terkena gangguan gaib atau makhluk gaib adalah orang-orang yang sering merasakan ketakutan yang berlebihan. Kalau di dalam psikologi namanya anxiety, kecemasan. Selain itu juga penderita ya sering tuh dengar bisikan-bisikan aneh yang membuatnya ragu untuk melakukan sesuatu, guys. Seperti itu. Nah, terus yang kelima, merasakan gugup yang berlebihan. Jadi nggak pedean gitu loh. Misalkan berhadapan dengan orang lain tuh canggung. Nah, hal itu juga membuat kepercayaan diri menjadi hilang, bahkan menjadi gila jika nggak kunjung diobati. Penyakit medis tidak bisa menjadi penyakit non medis. Namun penyakit non medis bisa mengakibatkan men-trigger menjadi penyakit medis. Seperti itu, guys. Biar kalian tahu nih. Habis kita coba review, belum ada tanda-tanda yang signifikan yang bisa kita komentarin. Karena jujur guys, kalau misalkan buat trap cam itu biasanya satu kamera itu makan waktu 2 jam sampai 3 jam satu kamera. Nah, ini ada berapa kamera tuh? Tinggal jumlahkan aja. Nah, ini nanti kita percepat, kita notice apabila ada fenomena-fenomena yang tertangkap di kamera, ataupun ada suara-suara yang tertangkap di kamera. Jadi biar paham. Tapi selama ini nggak ada nih yang bisa saya coba review. Nah, ini kamera 3 sekarang. Kita masih tunggu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hal muhram, ya hal murah, ya hal ghaib, ya hal jasad, ya rijalul ghaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Mas Rafal Jin. Nah, biasanya setelah meletakkan kamera, kita akan meninggalkan lokasi di mana ditaruh kamera yang sedang berlangsung ya guys. Cuma suara kucing sih yang dari tadi itu guys. Adin. Masih kosong, masih belum ada tanda-tanda. Biasanya ya, yang saya ketahui ya. Karena setiap orang kan punya pengalaman spiritual itu kan berbeda. Namun biasanya tanda-tanda kita dideketin makhluk halus itu diantaranya, kalau saya tuh biasanya merasakan tuh ada angin semilir tuh biasanya tuh. Angin semilir datang tiba-tiba tuh. Padahal kita tahu di ruangan tersebut itu nggak memiliki akses untuk keluar masuk angin. Terus nggak berapa lama tengkuk atau bagian tubuh lain yang ada di dalam diri kita itu tiba-tiba berdiri atau merinding. Terus ada juga mencium aroma seperti bekas pembakaran.
Nah, biasanya itu diidentifikasi adanya makhluk astral yang tubuhnya sudah rusak atau nggak sempurna. Seperti itu. Ada juga aromanya amis nih, kayak ikan, bau ikan. Nah, kepercayaan orang tuh bila aromanya kayak amis darah, biasanya atau konon katanya itu sundel bolong yang sedang lewat. Tiba-tiba ada benda bergerak sendiri, benda yang diam terus jatuh, padahal nggak diangkat ataupun dipegang, dan nggak ada gempa atau angin. Nah, biasanya makhluk halus tuh, makhluk astral itu tuh yang lagi usil karena senang memainkan barang-barang dan mengganggu manusia yang ada di tempat tersebut. Nah, terus waktu saya live streaming kadang-kadang denger tuh lolongan anjing. Nah, itu juga salah satu menunjukkan ada makhluk astral yang sedang lewat. Dan apabila lolongan tersebut ternyata ada di tempat yang gak jauh, artinya si anjing itu ngeliat tuh fenomena itu. Lalu ada aroma wangian, wangi banget. Itu si angin ya gengs, yang goyang-goyang itu, goyang-goyang kayak triplek gitu. Karena di sini memang anginnya kencang. Nah, aroma wangian itu kayak bunga, menyan, hio yang dibakar, misalkan bau kentang, bau ubi-ubian, atau bau apek. Nah, itu juga dipercaya menunjukkan adanya makhluk astral yang sedang lewat atau diem di tempat tersebut, guys. Makanya kalian harus hati-hati nih. Udah gitu, ruangan nih terasa kayak spooky, kayak suram. Nah, kalau kalian masuk ke ruangan yang tadi saya bilang agak suram tempatnya, terus ngerasain apa ya, kayak lusuh tempatnya, itu berarti ruangan itu seringkali dijadikan tempat yang ditunggu oleh makhluk astral. Bahkan ada klien saya bilang sering banget tercium bau tembakau. Nah, terkadang ada aroma tembakau yang kering yang seolah-olah siap dilinting tuh. Nah, bau itu muncul di tengah-tengah ruangan yang gak ada akses tembakau apapun, gak ada orang yang ngerokok sama sekali, tapi ada bau rokok. Nah, itu juga dikategorikan ada makhluk astral, jelmaan orang yang sangat tua, sepuh. Ini sih kepercayaan ya, bukan hanya sebatas saya yang mengalami, tidak. Ini saya kutip dari ada beberapa yang saya alami, ada beberapa dari klien, ada beberapa yang memang orang sampaikan ke saya. Jadi saya rangkum aja. Terus juga mitos kupu-kupu masuk ke rumah, katanya ada tamu. Nah, sebenarnya saat ada kupu-kupu datang terus masuk ke dalam rumah, udah gitu hinggap sama anak kecil. Nah, konon saat itu kepercayaan, saya tegesin ya, ini kepercayaan ya, bukan fakta ya. Konon tuh arwah nenek moyang mereka sedang datang berkunjung, kangen keluarganya. Atau bisa juga mobil atau kendaraan yang kalian bawa tiba-tiba terasa berat. Nah, itu salah satunya tanda-tanda kita didekati makhluk astral. Fake, malam ini failed, nggak ada fenomena penampakan yang bisa kita record. Kalau gitu kita akhiri Trapcam malam ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.